Tepat pada hari pertarungan terbesar antara Terence Crawford menghadapi Canelo Alvarez, terdapat satu event besar tinju pada hari yang sama. Hari Minggu 14 September 2025 waktu Indonesia, duel besar Canelo Crawford di pagi hari, sementara pada sore harinya, di belahan bumi yang lain di Jepang juga diadakan duel bergengsi antara monster Jepang Naoya Inoue menghadapi Uzbek Power Murodjon MJ Ahmad Alif. Pertarungan perebutan gelar juara undisputed kelas bantam super 122 pon yang menyajikan rivalitas dua petinju teratas di kelasnya. Laga ini merupakan sebuah laga yang diposisikan sebagai salah satu pertahanan gelar penting bagi Naoya Inoue. Di sisi lain, ini adalah kesempatan besar bagi Ahmad Alif untuk kembali merebut status juara dunia setelah sebelumnya kehilangan gelar dengan keputusan split decision saat menghadapi Marlon Tapales. Akankah rekor tak terkalahkan Inoue akan berlanjut, ataukah MJ mampu mengejutkan dunia dengan Uzbek Power yang dia bawa? Naoya Inoue is a pound-for-pound legend. We respect him. He's an unbelievable fighter. But there's one thing he hasn't got, and that's Uzbek power. Sobat Tinju Dunia, selamat datang di channel Arena Tarung. Naoya Inoue tentu saja berada pada puncak PON for PON dunia bersama Terence Crawford maupun Alexander Usyk. Petinju berusia 32 tahun ini sudah mencatatkan sejarah sebagai juara dunia 4 divisi dengan menjadi juara undisputed di 2 divisi yang berbeda. Inoue mencatat rekor 30 kemenangan tanpa kekalahan, di mana 27 kemenangan ia peroleh melalui KO. Rasio KO-nya mencapai 90%, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Inoue mencatat 11 knockout beruntun sejak kemenangan angka atas Nonito Donaire pada tahun 2019. Dia menyapu bersih para petinju elit di kelas bantam untuk menjadi juara undisputed kelas bantam. Setelah itu, naik ke kelas bantam super 122 pon, menghancurkan Stephen Fulton, menghentikan Marlon Tapales yang mengalahkan MJ, menganfaskan Luis Nery, hingga memberikan pertarungan hebat saat comeback melawan Ramon Cardenas di Amerika pada Mei 2025. Sejak menjadi juara undisputed di kelas bantam super pada tahun 2023, Naoya Inoue telah mempertahankan gelarnya sebanyak 4 kali. Di kelas bantam super saat ini, sepertinya sudah tidak ada lagi lawan yang bisa mengancam bagi Inoue, kecuali satu nama yang terus disuarakan oleh Eddie Hearn, The Uzbek Power, Murodjon MJ Ahmad Alif. There is only one fighter in the division that can even compete with him, let alone beat him, and that's MJ. Murodjon MJ Ahmad Alif, bintang tinju Uzbekistan yang memiliki rekor 14 kemenangan dan 1 kekalahan. MJ merupakan petinju dengan latar belakang amatir yang bagus. Ia meraih medali perak pada kejuaraan dunia pada tahun 2015 dan meraih medali perunggu pada Olimpiade Rio 2016. Sementara itu, di kancah profesional, MJ menjadi juara terpadu kelas bantam super di pertarungan ke-8 saat mengandaskan Daniel Roman. MJ mempunyai teknik yang solid dengan pukulan kiri yang keras. Saat rekornya masih sempurna, hampir tidak mungkin melihat MJ akan kalah. Namun sayangnya, setelah 3 kali pertahanan gelar, MJ secara mengejutkan kalah angka dalam pertarungan ketat menghadapi Marlon Tapales. Targetnya untuk meraih gelar tak terbantahkan terhenti sementara, dan harapannya untuk pertarungan ulang kandas setelah Tapales langsung menghadapi Inoue. Namun targetnya tetaplah menjadi juara undisputed, dan sejak Naoya Inoue naik ke kelas 122 pon, tak henti-hentinya MJ menantang Inoue untuk membuktikan siapa petinju nomor 1 di kelas bantam super. Sementara itu, Inoue masih harus mengurus para penantang wajib yang lain, sehingga MJ harus menegaskan posisinya kembali. Sejak kekalahan dari Tapales, MJ berhasil mencatat 3 kemenangan beruntun dan memantapkan posisinya sebagai penantang wajib bagi sang monster. Sebenarnya rumor pertarungan Murodjon Ahmad Alif menghadapi Naoya Inoue sudah ada sejak sebelum MJ mengalami kekalahan mengejutkan dari Tapales dan sejak sebelum Inoue naik ke kelas bantam super. Saat itu, Inoue telah berhasil menyapu bersih semua gelar di kelas bantam dan sudah tidak ada lawan lagi di kelasnya. Proyeksi bagi Inoue untuk naik kelas telah santer terdengar. Pilihannya ada 2 saat itu, yakni Stephen Fulton dan Murodjon Ahmad Alif.
karena keduanya sama-sama menguasai 2 gelar di kelas bantam super. Rupanya, Inoue memilih lebih dulu melawan Stephen Fulton dan berhasil merebut sabuk juara dunia WBC dan WBO. Target selanjutnya sudah pasti MJ yang menguasai sabuk WBA dan IBF kelas bantam super. Namun sebelum itu terjadi, MJ malah kalah secara mengejutkan dari Marlon Tapales. Pada akhirnya, Inoue melawan Tapales dan menghancurkannya seakan hampir tanpa perlawanan. 3 tahun telah berlalu dan MJ tetap lapar. Ia menargetkan gelar juara undisputed yang dikuasai oleh Inoue. Inoue, Uzbek Power coming, September 14. I'm ready. I'm go. Uzbek Power, let's go. Apakah MJ benar-benar bisa menghentikan Inoue? Dalam tinju tidak ada yang tidak mungkin. Kekalahan dari Tapales tidak cukup menjadi argumen untuk memastikan Inoue akan menang mudah menghadapi MJ. Style make a fight. Gaya bertarung MJ sangat sulit untuk menghadapi gaya tinju southpaw milik Tapales. Sementara itu, Naoya Inoue juga bukan petinju yang tak tersentuh. Inoue sudah 2 kali dijatuhkan di kelas bantam super ini. Pertama saat menghadapi Luis Nery, dan kedua saat menghadapi Ramon Cardenas. Artinya, Inoue tetap menunjukkan kerentanan. Namun itulah yang membuat pertarungan Inoue sangat menarik untuk disaksikan. Inoue datang untuk bertarung, ia dijatuhkan namun berhasil bangkit kembali lalu mendominasi brutal hingga menghentikan sang lawan. The real greatness doesn't really get seen until there's something threatening them. He's got power. He throws his punches properly, puts them together. He adds defense in with aggression. And he shows that he's human. That he can be hurt. That he can be dropped. He can bleed. But he shows the greatest ability that we have in life. The ability to make a choice to overcome. The ability to say no, I'm not going to give in. Kini muncul pertanyaan, apakah Inoue mampu menjatuhkan MJ? MJ belum pernah dijatuhkan sepanjang karirnya. Tekniknya solid dengan dagu yang terlihat kuat. 11 dari 14 kemenangan MJ ia peroleh melalui penghentian. Dengan stance southpaw kidal, pukulan kiri MJ menjadi sorotan penting. Hal ini menjadi menarik karena Inoue dijatuhkan 2 kali melalui pukulan kiri. MJ tetap tidak bisa dipandang remeh. Namun Inoue juga sudah cukup terbiasa dengan para petinju kidal. Kali ini, Inoue tidak meremehkan lawannya. 今回、アフマダリエフの、全てのボクシングスキルに、注意を払いながら、ボクシングをしっかりと組み立てていきたいと思ってます。その中には細かな技術、フィジカル、すごくテクニックの詰まった、選手なので、警戒心を高めにトレーニングもこれから積んでいきたいと思います。 Sang monster Naoya Inoue memiliki gaya tinju yang indah, powernya kuat, kombinasinya mengalir dengan 3, 4, bahkan sampai 7 pukulan beruntun. Pemahaman jangkauan yang baik dan paling penting, timingnya yang sempurna. Tentu saja Inoue menjadi favorit dalam duel ini meski tidak terlalu besar. Apakah MJ Murodjon Ahmad Alif yang membawa Uzbek Power di tangannya mampu mengalahkan Inoue? Ataukah Naoya Inoue masih terlampau kuat untuk petinju di kelas ini? Siapa jagoan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.